Shalom Godly Family, yuk kita nikmati teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan hari ini terambil dari Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara, suatu hari saya dan beberapa teman main ke sebuah tempat wisata di daerah Malang. Kami tertarik untuk masuk ke sebuah labirin. Mulailah kami masuk dan berpencar, berlomba siapa yang paling cepat menemukan jalan keluar. Saudara, saya mulai berjalan. Beberapa waktu kemudian saya mulai kebingungan. Dari jalan yang satu ke jalan yang lain, saya hanya menemui jalan buntu. Saya mulai panik, merasa sendiri dan mempercepat langkah. Semakin saya panik, semakin saya salah jalan dan tidak menemukan jalan keluar. Yang saya jumpai hanyalah jalan-jalan buntu. Ketika menemui jalan-jalan buntu itu, saya mulai takut, bercampur kesal dan marah, dan mulai ngomel. Saudara, terkadang bukankah hidup terasa seperti sedang berjalan dalam labirin? Apalagi ketika masalah demi masalah datang menghimpit. Rasanya seperti di sana-sini kepentok jalan buntu. Ketika menghadapi masalah demi masalah, jalan yang terasa buntu itu, respon yang muncul pada umumnya adalah takut, mulai bersungut-sungut, marah dengan keadaan, dan bahkan marah dengan Tuhan. Bahkan sayangnya ada orang-orang yang memilih jauh dari Tuhan. Saudara, Yusuf dalam labirin kehidupannya juga menemui jalan-jalan buntu. Kalau kita lihat lagi ke belakang, Yusuf, anak kesayangan bapaknya, dibenci dan dijual saudara-saudaranya kepada orang Ismail dan berakhir menjadi budak di Mesir. Dia harus bekerja di rumah Potifar selama kurang lebih 10 tahun. Bukan hanya itu saja, dia juga dijebak oleh istri Potifar dan berakhir di penjara selama lebih kurang 12-14 tahun. Bahkan dia dilupakan oleh juru minuman raja yang sudah berjanji padanya. Mungkin kita bisa katakan Yusuf seperti orang yang sudah jatuh ketimbang tangga bertubi-tubi. Hidupnya menemui kebuntuan dari satu kebuntuan menuju kebuntuan yang lain. Saudara, sangat wajar kalau Yusuf takut, marah, bersungut, menjadi pahit, dan kehilangan rasa percaya kepada Allah. Karena hidupnya memang tidak mudah. Dia tertolak, mengalami ketakutan, terbuang, hidup yang tidak ada harapan. Sungguh hidup yang benar-benar tidak mudah. Namun Yusuf memilih respon yang berbeda. Alkitab tidak mencatat Yusuf bersungut-sungut, Yusuf marah atau menjauh dan berpaling dari Allah. Alkitab mencatat Yusuf berhasil melalui semuanya itu bersama Allah. Dia memilih percaya dan mengenal siapa Allahnya. Sehingga menuju ujung perjalanan hidupnya, dia bisa berkata, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf dimampukan untuk melihat rencana Allah yang besar bagi bangsanya. Saudara, berjalan di labirin hidup memang tidak mudah. Namun mari kita belajar percaya dan mengenal siapa Allah kita. Mari kita ingat kembali salib itu, di mana Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia Tuhan yang sudah memberikan seluruh hidupnya bagi kita. Dia turut menyertai sepanjang perjalanan di labirin itu. Percayalah pada pimpinan dan rancangannya. Mari kita berdoa. Tuhan, terus ingatkan kami bahwa Engkau selalu beserta, bahkan ketika kami berjalan di labirin kehidupan yang tidak mudah. Ajar kami percaya dan terus mengenal Engkau, sehingga kami semakin mengenal rancangan-Mu yang baik bagi hidup kami. Amin.